Karena kita tidak mungkin melepas aturan-aturan pemerintah, karena ini masih ada pemerintahnya. Itu yang menjadi beban kita. Itulah dia, saya bilang saya ini diikat kakinya tapi disuruh lari. RSUD Suwandi ditantang jadi BLUD murni, jangan sampai jadi jalan masuk penjara. Ditantang Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi agar menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD, Direktur RSUD Dr. Muhammad Suwandi, Dr. Billy Daniel Mesak menegaskan kalau pihaknya sudah melakukannya. Tapi untuk menjadi BLUD murni, dia minta aturannya diperjelas dulu, jangan sampai jadi jalan masuk penjara. Suwandi ini berani nggak menjadi BLUD murni? Oh iya. Itu aja, larinya ke sana. Karena apa? Semakin ini berkembang, akan semakin sehat kalau BLUD murni. Karena dia bisa berkembang dengan pergerakan yang luar biasa, tidak terikat dengan aturan-aturan pemerintah. Tapi selagi ada uang pemerintah di sana, maka masih terikat dengan aturan pemerintah, tidak bisa lepas dari aturan pemerintah. Maksud saya gitu dong. Baik, gini Pak Eri, saya sebagai direktur yang Pak Eri tunjuk, saya ingin kriteria Pak Eri maksud dengan BLUD murni. Apakah, saya tadi sudah katakan bahwa pos anggaran kita semua saat ini, yang membiayai hanya ASN. Apakah ASN juga masuk di dalam BLUD harus bayar? Itu pertanyaan saya. Kalau ada non-JKN-nya. Ada non-JKN-nya. Saya berharapnya semuanya. Karena non-JKN ini akan menjadi seperti pergerakan swasta. Kalau ada non-JKN yang masuk, tapi ada aturan pemerintah yang, pemerintah ini juga BLUD-nya masih setengah, ini kok aturan di sini digawe. Karena kita tidak mungkin melepas aturan-aturan pemerintah, karena ini masih ada pemerintahnya. Itu yang menjadi beban kita. Kecuali kayak swasta, jelas swasta. Tidak ada aturan-aturan pemerintah yang bisa mengikat. Tapi kalau BLUD murni, itu berarti betul-betul menjadi direkturnya. Aturan-aturannya sudah ditetapkan oleh direktur. Atau gini, gaji netok. Sing teko pemerintah. Tapi yang untuk semua jasa pelayanannya, itu BLUD, berarti pemerintah hanya membayar gajinya tok. Nah itu mungkin bisa. Tapi kalau termasuk operasionalnya itu menggunakan APBD, bagi apa biaya belanja apa yang berapa persen itu? Kalau dari tindakan Jaspel, jasa pelayanan dan kalau semuanya pendapatan stafnya itu dari Jaspelnya BLUD, pemerintah hanya gajinya tok, lah itu iso dong. Tapi kalau Jaspel itu masih paruan, ono nggone pemerintah, lho iki ono non JKN iki satu tabrakan, gak oleh ngono Pak, karena ono Jaspelnya orang Pemkot. Makanya tadi saya tanya, ini pegawainya itu pegawai di sini, kerja di sini, atau benar-benar berbeda? Kalau ini benar-benar berbeda, makanya jadi dua rumah sakit maksudnya, bukan rumah sakit Suwandi. Tapi kalau ini pegawainya di sini ada tambahan atau kontrak akhirnya ada split gitu gantian gitu, lah ini masih dalam satu wilayah rumah sakit, dok. Oke, siap. Iya. Gak apa-apa langsung aja dok ya. Iya. Ujian tesis kan ini dok. Ya. Gramerta dulu kan murni itu swasta, meskipun ada di dalam Dr. Stomo. Tapi sekarang peraturan pemerintah yang baru ini kan tidak membolehkan. Jadi akhirnya dia dianggap BLU ya BLU, dianggap rumah sakit ikut tarifnya pemerintah, pelayanannya juga sekarang beda dengan dulu emang. Jadi Prof, itulah dia saya bilang saya ini diikat kakinya tapi disuruh lari. Nah itu loh Pak Dokter, kalau Bapak nanti genjot yang non JKN, akhirnya jatuhnya pada pelanggaran terhadap peraturan pemerintah penetapan harga. Saya yang masuk. Nah itu. Jadi akhirnya kan ribet juga akhirnya. Nah gini, itu yang tadi saya melogokan, ada regulasi-regulasi di kita yang perlu kita perbaiki. Saya kasih contoh. Saat ini pembagian Jaspel, kalau saya nih dokter bedah, saya bawa pasien ke Suwandi, saya operasi, pembagiannya masih maksimal 44%. Sesuai dengan peraturan Permenkes. Itu peraturan untuk JKN. Harusnya ada peraturan, tidak boleh membatasi itu untuk pelayanan umum. Jadi itu kan pasien umumku. Kalau memang aku di sana kan tak hitung.
Loh 44% dari misalnya total cost-nya misalnya 10 juta. Aku dapat 4,4. Di rumah sakit swasta aku bisa dapat sampai 6. Terus. Nah, ini gini, nanti saya terangkan. Saya punya informasi ini dari ini. Jadi maksudnya gini, Bro. Jadi kalau ada dokter, kalau itu pakai BPJS semua, itu dikerjakan di Suwandi. Tapi kalau dokter ini punya pasien yang non BPJS, non JKN, itu enggak mau ngoperasi di rumah sakit Suwandi meskipun dokternya rumah sakit Suwandi. Karena itu EDN rumah sakit Suwandi cilik dibatasi dengan BPJS lah. Dokter ini mau mengkomben. Lah maksudku kalau sudah mengkomben ini bisa, kita harus konsultasi. Mengkomben bisa itu bagus. Sehingga makanya maksud saya ini menjadi BLD murni. Sehingga pemerintah hanya memberikan gajinya saja. Tapi Jaspel diolah dewe. Sehingga tidak ada beban dari pemerintah. Gitu loh dok maksudku dok. Ya? Enggak. Jadi yang 44 itu pasti kalau kita rubah nanti, nah, kan saya sudah usulkan nih, perwalinya saya sudah usulkan. Jadi kalau JKN itu ada Permenkesnya. Non JKN? Kalau non JKN tidak. Harusnya bebas. Tapi sementara ini. Dalam satu rumah sakit loh. Kenapa? Dalam satu rumah sakit. Nah, makanya tadi kita bisa. Kan pasiennya statusnya beda. Pasiennya statusnya beda. Jadi kita kan gini. Untuk menutup kekurangan ini, maka kita ini mengajak dokter lain untuk pasienmu ku operasi nang aku untuk menutup kekuranganku ini loh. Lah dokter-dokter ini modok nanggonmu murah. Lah akhirnya pasien rumah sakit yang JKN itu pelayanannya ya mengene-ngene tok. Lah dokter Billy ini saya meminta ke dia untuk membuat sebuah inovasi sehingga hasil dari sini itu bisa nutup di sini pelayanannya JKN jadi api. Tapi tadi saya tanya makanya jadi BLUD murni atau kita BLUD-nya kita memberi hanya gaji saja tetapi yang Jaspelnya itu full dikelola oleh BLUD. Tapi gajinya dari kita dan itu kita harus konsultasi dulu sehingga pelayanan yang di JKN ini jadi api. Nah, senang JKN kan pelayanannya jadi elek, Pak. Maksudnya bukan jadi elek. Yosme ngono-ngono tok. Ada yang membandingkan, kenapa rumah sakit swasta luwih apik timbang rumah sakit negeri? Rumah sakit swasta pasiennya nggak sampai sehari 2.000. Oh, ndelok wong kayak bukan ya mumet Pak sirai dokter ambek perawat ini. Lah akhirnya kalau nggak ada pendapatan, nggak ada tambahan pendapatan, maka dia ini kerjanya ya rada remek. Nah, inovasi ini aku mau dong. Makanya bisa nggak di BLUD dimurnikan, BLUD murni tapi gaji dari pemerintah, tapi yang Jaspelnya mungkin bisa dari perpuluhan. Sehingga iso bebas. Ya, kita detailnya mungkin nanti kita komunikasi dengan Pak Sek. Kalau dokter spesialis itu dapat gaji ASN semua ya? Ya. Kalau dokter spesialis di tempat Bapak itu ASN semua. Status yang ASN itu dapat ASN. Tapi yang ada yang tidak statusnya ASN. Tidak sama sekali. Ya. Kalau nggak dapat apa kan bisa 90%, kayak swasta kan biayanya jasa medisnya 90%. Itu yang saya harus rubah. Saya masih rubah ke 60%. Tapi nggak dapat gaji. Ya, betul. Kalau apa nggak dapat ASN, dapat gaji, cuman itu kita istilahnya dokter mitra, Pak Toto. Ya, dokter mitra. Ya. Ada. Jadi dia tidak kita gaji, tapi kon gawa pasien yang tempatku, tak kasih kamu persentasenya akan lebih tinggi. Tinggi ya. Tidak masuk ada kebersamaan di JKN yang kita bagi. Tidak dia. Saya tuh kehambatnya cuma regulasi sekarang. Ya sudah, nanti berarti pelayanan JKN harus bagus, non JKN kita lakukan dengan menggunakan BLUD sehingga kita bisa menarik dokter yang di luar agar mau masuk ke rumah sakit kita dengan catatan bahwa dia tidak lagi digaji tapi untuk 90% atau 70% yang untuk sehingga kita memang harus berani inovasi. Kalau enggak, rumah sakit pemerintah ini kan gini terus, gak berkembang. Karena dia hanya melayani JKN toh. Wayahe Pak dokter itu ngoperasi meskipun dokter saya, Prof, ditaruh di rumah sakit lain karena di tempat saya dikit dapatnya. Nah, ini yang harus diselesaikan. Makanya inovasi itu Dok nanti dibuatkan dalam komitmen kita jenengan jangan sampai menyalahi aturan di rapatno karo jenenge jaksa pengacara negara sehingga jalan. Iya. Dok, wes stop. Ya kudu wani. Jadi layak. Monggo Pak Toto. Kalau itu juga gitu Dok. Kalau mau supaya dokternya mau dengar di tempat Bapak, dokter non JKN Bapak pasiennya ke Bapak, ya memang tarifnya harus
sama dengan swasta, coba swasta sehingga dia bawa ke situ. Kalau enggak ya dia bawa ke rumah sakit swasta yang tarifnya lebih tinggi dan persentasenya lebih tinggi. Siap. Itu regulasi yang harus diubah.